Pemirsa N2S TV, salam dari tim produksi Pesona Budaya. Hari ini kembali kami akan mengangkat dialog tentang bagian dari kearifan lokal dan budaya masyarakat Batak. Dan seperti biasa, saya sudah didampingi oleh Amang Simon Butar-Butar. Horas Amang. Horas. Sehat. Sehat. Dan di paling pinggir ada Amang Topel Huta Galung. Horas Amang Galung. Horas. Baik. Pemirsa, hari ini secara khusus kami akan memperbincangkan satu kearifan lokal masyarakat Batak. Kalender Batak. Nah, sebelum kita menelisik apa latar belakang dari keberadaan kalender Batak ini, bahwa di Nusantara bahkan di bagian-bagian negara lain, Amang Butar-Butar dan Amang Galung, juga ada kalender-kalender yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Semisal kalau di luar, bangsa Indian dari suku Aztec, mereka punya kalender. Kemudian dari suku Maya juga punya kalender sendiri. Kalau di Nusantara Indonesia, ada beberapa yang kita ketahui seperti masyarakat Jawa. Mereka juga punya kalender Jawa sendiri yang disebut dengan Primbon. Tetapi pemirsa, bagi masyarakat Batak di Tanah Batak, Sumatera Utara, ternyata pada masa lalu ditemui juga yang disebut kalender Batak. Kita akan tanya dulu sebelum berbincang lebih jauh. Amang Butar-Butar. Iya. Kalender Batak ini yang bisa Amang ceritakan dulu sebagai pembuka pertemuan kita. Apa hal-hal yang khusus dan istimewa di situ? Terima kasih Pak Galung. Pak Edi. Pak Edi Saputra sama Pak Galung. Ya. Kalender Batak. Sebenarnya kalender Batak ini belum ada si Raja Batak. Sudah ada kalender ini. Neneknya si Raja Batak yaitu Raja Bonang-Bonang. Nenek dari si Raja Bonang-Bonang adalah Batara Guru. Dari si Raja Batak ke Batara Guru sudah 7 keturunan. 7 ke leluhur. Ya. Dari situ pun sudah ada kalender Batak diturunkan.
Kalender Batak. Ya. Kalender Batak. Dan kenapa ada diturunkan itu? Dulu zaman-zaman manusia yang pertama ya, manusia yang pertama saya bilanglah dulu di Pusuk Buhit. Iya. Manusia di Pusuk Buhit. Di Pusuk Buhit itu ada bahasa Batak. Bahasa Batak yang sangat baik. Ya. Jadi berbicara tentang bahasa ini, apalagi memanggil seseorang. Contoh antara saya dengan bapakku. Bapak. Antara bapakku dengan bapaknya adalah nenekku. Ya. Berarti panggilan terbaik, panggilan terindah, panggilan terhormat adalah opung. Zaman itu dah. Ya. Panggilan terbaik, panggilan terhormat, dan panggilan seperti penghormatan, itulah dikatakanlah itu panggilan terhormat, opung. Jadi karena mereka dijadikan oleh opung yang dikenal mereka panggilan sebagai sekarang ini agama yang kita ikuti ya. Contoh Bapak agama Muslim, Ya. saya agama Kristen. Panggilan Batak dulu sebelum ada agama dibawa oleh orang Eropa atau Jerman, panggilan nenek moyang kami dulu, leluhur kami, memanggil Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Penyayang adalah opung mulai jadi nabulun. Oke, kaitannya dengan keberadaan kalender Batak itu sendiri? Dari situlah turun kalender itu. Sesudah turun-temurun tadi cucunya Batara Guru, si Raja Bonang-Bonang Manang, banyak keturunannya itu sudah 7 keturunan baru ke si Raja Batak. Sudah ada kalender Batak atau ari-ari atau tanggal di Batak, sudah ada itu. Sudah ada. Termasuk nama-nama harinya? Termasuk nama-nama harinya, nama-nama bulannya. Ya. Harinya, kalau tidak salah 30 hari. 30 hari. 30 hari harinya. Pertama itu harinya itu Artia, Suma, Anggara, dan seterusnya. Ya. Bulan Sipahasada, bulan Sipahadu sampai bulan 11. Baru datanglah bulan Hurung. Bulan Hurung. Antara bulan Hurung ke bulan Januari, di situ terjadi bulan Hurung. Habis itu, kadang bulan Bicar atau terbit bulan tidak seperti yang kita duga kan. Kadang bulan dia terus sampai 30 hari mati. Seharusnya di tanggal 31 atau tanggal 1 sampai ke tanggal 3 sudah harus terbit di Ufuk Timur. Ternyata tidak. Itulah pergeseran, itulah pergantian antara bulan Sipahasada, bulan Sipahadua. Antara bulan Sipahasada dengan bulan Hurung, ada antaranya itu dikatakanlah itu bulan Lamadu. Bulan Lamadu. Ada pertambahan bulan. Di si Raja Batak, apalagi yang menganut aliran kepercayaan yang sudah diakui oleh negara Republik Indonesia Parmalim, itulah 13 bulan dalam 1 tahun. 13 bulan dalam 1 tahun. Jadi di sini kami ceritakan dan kami buka kepada pemerintah yang terhormat. Kami bukan karena pintar. Kami bukan karena pintar, bukan karena kebolehan. Ayo kita sama-sama menelisik. Sama-sama belajar tentang hari-hari si Raja Batak atau dalam artinya bahasa agama Parmalim itu. Perlu kita pelajari bersama-sama. Ayo kita belajar, jangan sampai ketinggalan di istilahnya kebudayaan-kebudayaan Batak itu. Ya, sampai di situ Amang Butar-Butar. Pemirsa, kita akan mencoba gali informasi yang lain kepada Pak Topel Huta Galung. Begini Pak Galung, kalender Batak, saya kira semua kalender baik yang internasional maupun di daerah-daerah tertentu, kalau kalender internasional 1 minggu itu ada 7 hari. 7 hari. Kalau kalender Jawa itu 1 minggu 5 hari. 5 hari. Nah, kalau di Batak dia
perkiraannya langsung 1 bulan seperti itu ya? 1 bulan, iya. Iya, ya, berarti 1 minggu tetap 7 hari. 7 hari. 1 bulan, oke. Iya. 1 bulan 30 hari. Iya. Tadi ada sedikit disebutkan oleh Pak Butar-Butar nama-nama hari itu. Hari, iya. Ya, ya. Kalau ada catatan atau ada yang Bapak ingat nama-nama hari itu? Ada. Nah, Nah, coba. ini dia. Dimulai dari hari pertama. Hari pertama Artia, kedua Suma, 3 Anggara, 4 Muda, 5 Boraspati, 6 Sikora, 7 Samisara, 8 Antian ni Aek, Ya. nomor 9 Sumani Mangadop, 10 Anggara 10, Ya. 11 Muda ni Mangadop, 12 Boraspati ni Mangadop, 13 Sikora Purnama, 14 Sumisara Purasa, 15 Tula. 15. Ya, Tula. Tula. Ya, Aku jadi ingat sama lagu bulan Tula. Purnama. Lagu lama. Ya. Ada lagu bulan Tula itu sudah hampir Ya. mana nggak tahu aku. Bulan Tula Daina. Ya, Bulan purnama ya. Purnama lah itu. Tanggal 15. Ya, 15. Ya terus lanjut. 16 Sumani Holum. Udah dia mengecil. Holum terus. Ya. Kan? 17 Anggara ni Holum. Holum. Hmm. Holum lagi. 18 Muda ni Holum. 19 Boraspati ni Holum. Ya. 20 Sikora Maraturun. 21 Samisara Maraturun. 22 Atian ni Angga. 23 Sumani Mate. 24 Anggaran ni Begu. 25 Muda ni Mate. 26 Boraspati ni Gok. 27 Sikora Duduk. 28 Sumisara Bulan Mate. 29 Hurung. 30 Rikar. Di sini modum-modum ini kita apa dulu? Jadi Kita bahas apa? ya setiap hari ada namanya. Ada. Ya. Jadi mengapa orang-orang tua dulu melarang anak-anaknya main-main di halaman kalau malam bulan mau kecil? Katanya tidak usah kita dengar pemirsa. Begu. Oh. Benggetayangan itu imannya orang dulu. Iya. Kalau sekarang memang bulan itu mau apa? Bagaimana bulan jam 9 sudah kecil dia. Bulan Sabit contohnya Iya. kan kecil dia. Ya. Di situ udah katanya gentayangan. Oh. Kita ndak yakin ke sana, ndak. Ya. Bukan itu yang menentukan. Ya. Perjalanan hidup kita itu ada tuntunan. Inilah tuntunan orang Batak. Hari-hari ini nguluna. Ya. Biar nampak apa yang dikerjakannya tiap hari. Baik. Digabung dengan yang tadi bilang Pak Butar-Butar, memang itulah. Mau nanam padi dia, mau nanam ini, itu dari datangnya bulan. Ya. Bulan dari kecil, pertengahan itulah purnama. Ya. Bulan Nagok. Ya. Nah, lama-lama kan balik lagi dia kecil. Jadi kalau begitu setiap hari menurut kalender Batak itu Iya. dulu Iya. ya. Ada hari-hari baik, ada hari-hari yang tidak baik. Tidak Seperti baik, itu ya. Hari Seperti buruk lah ya. begitu. Itu jelas. Baik, Ah. nanti kita sambung lagi untuk putar. Iya. Lalu kita sambung lagi. Pemirsa, nanti akan kami sambung kembali perbincangan tentang kalender Batak ini. Walaupun hari ini pemahaman tentang kalender Batak itu secara luas tidak lagi dipergunakan oleh masyarakat Batak secara umum karena sudah mempergunakan kalender Masehi Umum. Iya, kalender umum. seiring dengan masuknya ajaran agama ke tanah Batak. Iya, Begitu ya, Dr. Butar, iya. ya. Pemirsa, kami akan datang kembali ke Zona Budaya.
Pemirsa Pesona Budaya, akan kami lanjutkan kembali perbincangan tentang kalender Batak ini. Bahwa tanah Batak di Sumatera Utara ini, ya, selain daripada kalender, jelas ada bahasanya, bahasa Batak. Ya. Kemudian ada aksaranya, aksara Batak. Nah, dan hal-hal lain yang terkait dengan itu, seni dan budayanya, yang kita bicarakan hari ini adalah kalender Batak. Begini, Amang Mutar-Butar, Pak Galung, saya punya pengalaman tentang kalender Batak ini. Ketika ada satu kegiatan seminar di Kota Sibolga pada tahun 1998. Ya. Ketika akan menentukan hari jadi Sibolga. Kota Sibolga. Bukan kota. Oh, Hari jadi jadi Sibolga, ya. Sibolga. Nah, kita ketahui bahwa seminar itu adalah pengambilan keputusan atau mencari kebenaran berdasarkan sejarah, kemudian dari sisi akademis, kemudian juga sosial dan budaya. Ketika akan menentukan hari dan tanggal itu, tanggal dan bulan, oleh komisi tertentu, itu dipergunakan kalender Batak. Maka dipilihlah di antara yang bulan-bulan Batak itu, terpilihlah bulan keempat, bulan April. Ya. Apakah itu persis bulan April atau bulan keberapa itu nanti Bapak lah menceritakan. Bulan April itu di kalender Batak itu bulan keberapa dia, ya kan? Kemudian tanggalnya itu tanggal 2. Tanggal 2 tadi Pak Galung mengatakan itu namanya Suma tadi kan, disebut tadi kan. Nah, apa yang bisa Bapak ceritakan tentang itu? Karena dari sosial budayanya ternyata kalender Batak ini dipergunakan juga untuk menentukan tanggal. Untuk menentukan, ya. Ya. Terima kasih. Kenapa ditentukan hari itu? Memang hari ciptaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Tetapi hari itu ada di itu hari baik, hari yang kurang baik, hari sangat baik. Ya, Jadi seperti orang Bapak duduk di Komisi 3 pembahasan hari jadi Sibolga, bukan Kota Sibolga kan? Ya, ya. Jadi menentukan ini haruslah dilihat, ditilik, atau bahasa Bataknya dijujur ari nauli, ari nadengkan. Dijujur. Karena hari itu di dalam satu bulan ada hari sial, ada hari kebaikan, ada hari sangat baik. Jadi seperti yang dikatakan Bapak tadi, menentukan hari jadi Sibolga harus ditiliklah kalender Batak. Dari sisi sosial budaya. Dari sisi sosial budaya. Tentang hari baik. Yang hari baik. Dan bulan baik itu. Iya. Ya. Jadi yang saya tahu hari yang baik dan bulan baik itu antara Sipahasada, Sipahadua, kalau memang tidak ada di situ bulan hurung atau bulan hurung ini dibilanglah ini bulan tambak. Itulah kadang di hari kalender Batak itu ada 13 bulan. Karena satu bulan bukan 31 hari. Ya. Bukan, kadang ada tanggal kalender, ada tanggal 28, ada 29. Jadi dari sini ditilik itu, dijujur hari mana yang baik untuk menentukan pesta hari jadi Sibolga. Tidak boleh main-main. Bisa di situ dikatakan tidak ada halangan hujan, tidak ada orang yang ribut, tidak, pokoknya daerah semasa pesta itu dilakukan, tidak ada yang kurang sesuatu apapun. Demikian juga sampai sekarang. Kalau memang dia betul-betul menekuni, dia mau bikin pesta, mengawinkan anak, mengawinkan boru. Sebenarnya di zaman saya dulu waktu kecil, ditiliknya hari. Bukan asal sekarang ini, karena hari Jumat dengan Sabtu sudah termasuk hari libur, di situ semua pesta. Kalau zaman dahulu, tahun 60-an, 50 sampai 60-an, harus ditilik ini. Inilah kalender Batak ini. Tapi sekarang sudah jarang dipakai ya? Sudah jarang dipakai. Itulah katanya, sudah banyak yang lupa tentang hari-hari yang baik di hari-hari kalender Batak itu. Satu lain hal tentu karena pengaruh kalender internasional. Iya, pengaruh kalender nasional. Itu ya. Hari Jumat dengan
Sabtu bisa berpesta-pesta. Ya. Padahal bukan hari yang baik. Oke. Seperti tadi kan, Ya, si oke. Pahasada, kalau pas dia habis bulan hurung si Pahasada, terus timbul dia bulan apa? Terbit dia bulan pertama, di tanggal 2 sampai tanggal 3 sampai terbitlah bulan sampai bulan purnama. Disitulah sangat baik. Seperti itu ya. Ya, Jadi selalu pada awal pergantian hari, pergantian bulan ya. iya. Pak Galung, bahwa masyarakat Batak hari ini Iya. terkadang juga terbiasa dengan hal-hal hari baik itu tadi. Iya. Bisa kasih contoh sedikit, misalnya akan membangun rumah atau apa, Iya. pindah rumah. Iya. Itu bagaimana situasi yang hari ini dianggap baik? Biasanya kalau mengerjakan rumah sudah siap, dipestakan tetap hari Senin. Karena hari Senin itu dianggap hari yang baik. Itulah dia. Di zaman pernikahan, mengapa Jumat dan Sabtu dikerjakan? Mengingat ke kantor. Biasanya kan hari Jumat cepat pulang kantor. Ya. Sebelum apa ini? Sebelum zaman apa ini namanya? Ya. Artinya zaman sekarang tak bisa main-main lagi. Selalu jam 4:30 keluar. Dulu jam 2:30 kan? Kan sempat itu. Karena dihitung dari hari. Sekarang Sabtu udah libur. Iya kan, kantor-kantor. Ya. Berpedoman ke sana orang. Ketiga, orang yang meninggal. Apalagi orang tua-tua yang sudah berumur 80. 80 sampai 90. Orang dulu ya, dimintakan orang dulunya tetap terang bulan. Nah, padahal sudah ada gambar, tapi terang bulan ini biar cerah kepada keturunannya, itu maksudnya. Dimintanya kalau mati orang tuaku ini maunya pas terang bulan bah katanya. Oh. Ada maknanya sama dulu umumnya orang Batak itu Ya. mengharapkan itu, diminta-mintanya. Ya. Tidak mengurangi sesuatu pun ditinggalkan yang meninggal ini keturunannya. Oke, Nah itu dia. Pak Putar-Putar. Ya, Oke, sekarang perhitungan kalender Batak sudah mulai secara Kendor. umum tidak dimanfaatkan. Ya. ya. Barangkali oleh saudara-saudara yang parmalim ya, Ya. yang masih tetap Ya. menggunakan itu. Ya. Oke. Di luar itu, misalnya untuk melakukan satu kegiatan, rencana perkawinan misalnya. Nah, menentukan hari itu dengan cara apa sekarang? Kesepakatan keluarga laki-laki, sepakat keluarga perempuan, tanggal sekian kita bikin. Begitu saja kah? Iya. Atau macam mana? Memang dulu seperti yang dikatakan Huta Galung, kalau ada mau di keluargaku kegiatan, duluan saya panggil orang yang mengerti menjujur hari nauli, hari yang baik, hari yang baik. Oh, dicari lagi. Dicari, ada itu. Di kalender Batak itu ada itu. Sama tadi kan Artia, Suma, iya. Anggara dan seterusnya. Jadi dari Di situ Iya. nampak itu di kalender itu. Nampak itu. Mana contoh kan kalau pas dia di contoh di Artia hari sudah apa? Sudah berganti bulan Sipahasada, lewat lagi bulan Hurung. Bulan Hurung ini kurang baik ini. Bulan Hurung kurang baik karena selalu tidak ada terbit di sini bulan. Apa-apa, iya. Tidak ada istilahnya dalam bahasa Batak makolum, klam, gelap, gulita. Jadi bercocok tanam pun di sini pada zaman orang-orang tua kita dulu tidak pernah menanam ubi apa segala semacam. Jadi sekarang ini kalau ada rencanaku, rencana kami, rencana kita membuat pesta, tidak pernah lagi menjujur hari atau melihat hari. Padahal kalau permintaan orang-orang tua dulu, zaman sekarang jangankan itu di dalam kekristenan pun ada almanak. Di almanak itu hari ini hari baik, hari besok kurang baik. Setiap hari ada di buku almanak. Petunjuk. 7 hari pasti ada di situ semua. Sudah hampir-hampir dilupakan
masyarakat Batak ini sekarang. Demi kepentingan, aku kerja, aku begini, selalulah dipilih kedua belah pihak hari Jumat lah, kalau enggak hari Sabtu. Padahal bukan itu yang sebenarnya yang kita inginkan. Bagaimana supaya yang kita buat kawinkan anak supaya di kemudian hari bisa berbahagia, berdamai, keluarga sakinah. Jadi sekarang sudah hampir terlupa. Jadi padahal ini kita langgar semua. Jadi sebenarnya hari-hari Batak itu sangat perlu. Makanya aku pun kalau berjumpa dengan yang beragama, kepercayaan aliran yang sudah diakui negara kita, seperti Permalim itu, selalu saya tanyakan bagaimana hari ini. Karena mereka itu pasti tahu itu. Pasti tahu. Karena berpatokan ke situ, setiap orang itu kerja berpatokan ke situ. Iya, betul. Yang saya maksudkan begini. Pada umumnya masyarakat Batak, seperti yang diceritakan oleh Pak Galung tadi, hanya terikat kepada kesibukan kegiatan sehari-hari. Kerja, berdagang, berjualan, dan lain-lain. Sehingga ketika ada hari kegiatan untuk memilih hari baik itu, lebih terfokus kepada seperti hari libur dilaksanakan, kan seperti itu tadi penjelasan Pak Galung tadi. Hari Jumat lekas pulang kerja, hari Sabtu libur. Di situ yang kita lakukan. Artinya begini, tidak lagi mendasari dari jujur kalender Batak itu tadi, tidak lagi. Artinya tinggal menyesuaikan, hari Jumat tanggal sekian, hari Sabtu tanggal sekian, itu sajanya lagi. Oh, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang rantau pada saat itu hanya libur 1 minggu. Bagaimana dia bisa cutinya hanya 1 minggu? Pernikahan seharusnya 2 minggu. Tapi kalau orang orang Kristen itu, kalau sudah punya perjanjian di gereja itu pengumuman 1 kali, bisa 2 kali. Karena hari-hari yang dikasih apanya ini, PT perusahaannya, itu dia. Baik. Ada tambahnya sedikit lagi. Kadang kita sama-sama yang punya kepercayaan ini, kalau sudah datang, apa itu kita tilik jujur hari-hari yang bagus. 7 hari yang dikasih Tuhan, baik itu semua. Jadi kadang yang berencana melihat hari yang baik, jadi gagal atau patah di tengah jalan. Karena mendengar ucapan-ucapan kawan atau ucapan keluarga, 7 hari yang diberikan Tuhan, hari yang baik itu semua. Padahal di zaman dahulu ada hari itu yang kurang baik sama kita. Itu tambahnya. Baik, pemirsa, bahwa menurut penjelasan dari Pak Galung dan Pak Butar-Butar ini, bahwa pada hari-hari kalender Batak itu disebutkan boleh atau bagus melakukan kegiatan ini, tetapi tidak bagus melakukan ini. Seperti itu ya. Ada larangan, ada tidak? Ada yang bagus untuk dilaksanakan. Sekarang begini, andai kata ini, Pak Butar-Butar, Pak Galung, ada juga orang, masyarakat Batak yang ketika akan menentukan hari pernikahan anaknya, tetap menjujur hari ini dulu. Ya kan? Artinya dia kan tetap kembali kepada kalender Masehi. Kalender Masehi sama almanak. Almanak di kekristenan ada hari yang baik. Ada yang kurang baik. Begini Pak Butar. Hari yang baik, hari almanak, semua bagus. Isi dari almanak itunya, kalau kita tarik kepada yang tidak baik, nggak gentar lagi orang. Karena ciptaan induk HKBP, contohnya, siapa induk HKBP? Eporus. Kan gitu dia. Jadi ini mengeluarkan di kalender itu hari Senin dari isi Alkitab ini, Selasa ini. Jadi semua bagus. Jadi tergantung kepada si anak. Kalau memang si anak orang dari luar, orang tua di Sibolga.
di teleponnya, Mak, hanya 1 minggunya. Ya. Ah, datang dia hari Senin, hari Sabtu harus pengumuman 1-2. Nah, begitu dia. Habis pengumuman 1-2, minggu depannya udah pemberkatan. Ya. Pesta, besoknya sudah bisa pulang, mau pulang dia. Baik. Udah, Bang, pulangnya kami katanya. Ah, itu Iya, dia. iya, iya. Ah. Jadi artinya begini, situasinya sekarang lebih kepada pemanfaatan kalender Masehi itu ya. Iya, sebagai penuntun. Iya. Iya. Walaupun ya seperti kita ceritakan tadi, bagi masyarakat Batak yang Parmalin tetap melakukan dengan kegiatan kalender Batak itu ya. Melihat Iya. jujur ari di kalender Batak. Kalender Batak ya. Baik. Ya. Tapi itu kan artinya begini, kalau tidak dilakukan itu lagi kan nggak jadi masalah itu. Nggak. Itu Ah. nggak kita tahu, nggak kita tahu. Ya. Karena seperti tadi yang di almanak kekristenan pun dilakukan atau tidak dilakukan, memang kalau kita baca ada kadang bahasa itu kurang menarik. Iya, kalau itu bisa. Kurang menarik Kurang ada. menarik karena bahasanya itu yang tercatat di apa itu semua itu, di Alkitab. Alkitab. Ya. Per hari. Iya. Per hari. Ada yang kurang enak kan Pak Galuh kan? Iya. Ada yang enak. Betul-betul kita baca. Ada yang enak. Kemanapun kita melangkah berencana, tetap istilahnya baik hasil yang kita jalankan ini. Itu kan sangat enak. Ada juga seperti ada larangan. Itu. Ya, ya, ya. Jadi kalau ada pun melanggar itu, kalau sudah duluan dibacanya itu almanak itu atau hari-hari Batak itu, kalau apapun yang terjadi ya dia apa boleh buat lah. Kembali kepada Tuhan ya. Iya. Intinya lagi. Baik, pemirsa, kalender Batak walaupun secara luas tidak secara menyeluruh lagi dipergunakan oleh masyarakat Batak, tetapi filosofi hari kebaikan itu tetap masih dijalani ya Pak Galuh. Iya, masih dijalani, iya. Kami akan kembali lagi dalam sesi terakhir Pesona Budaya Kalender Batak. Pemirsa Pesona Budaya, kita lanjutkan perbincangan ini pada sesi terakhir. Kita ya mencoba menggali filosofi daripada kalender Batak itu yang sudah ada sejak katakanlah mungkin ratusan tahun yang lalu, pada masa lalu. Tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Galung juga Pak Putar Butar bahwa setiap hari menurut kalender Batak itu ada sisi baik yang bisa dilakukan, tapi ada juga larangan jangan melakukan sesuatu. Iya. Nah, kalau hari ini kita mau menyampaikan itu kepada anak dan cucu kita, Pak Butar-Butar, tentu bagi mereka, apalagi ya generasi milenial hari ini kan, tentu ini ya itu kan zaman dulu, Pung, begitu kira-kira. Iya, iya. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu dengan mengambil filosofi baik dari kalender itu, Pak Butar-Butar? Menurut Bapak bagaimana? Sebenarnya selalu kita harapkan itu kepada generasi muda sekarang supaya kalender Batak itu bisa dipelajari, karena itu ilmu.
Ya, itu dia. Karena itu Ya. ilmu. Iya, iya. Zaman dahulu pun leluhur kita mendapatkan ini dari Yang Maha Kuasa langsung. Ilmu itu. Tapi sekarang kalau kita ceritakan itu kepada generasi penerus, salah satu contoh yang jelas ke depan sama anak saya pun terus dibilangnya bapak yang kolot antong katanya. Iya, iya, Jadi iya. kan Ya. terjadi kita kurang semangat meneruskan. Ya. Kalau saya sendiri, saya sangat menghargai kalender Batak itu, karena di situ baiknya di situ. Kalau kita pahami, nah, ada yang kita tahu si Jujur Ari memang sangat baik ilmu yang diturunkan oleh nenek moyang kita dulu. Ya, saya tertarik dengan pernyataan Pak Butar-Butar tadi. Pelajarilah itu dan jadikanlah sebagai ilmu. Ilmu. Ya, kalaupun tidak dijalankan, itu lain masalah. Lain masalah. Tidak dijalankan tidak masalah. Artinya, kalau namanya ilmu, ini kan pengetahuan. Pengetahuan. Ya. Mungkin suatu ketika ini bermanfaat bagi dia. Kalau menurut orang Batak zaman dulu, dia bisa ceritakan lagi kan? Iya. Nah, oke. Bagus tanggapan Bapak itu. Iya. Kadang ada jarak akhirnya ya. Ya. Kita ceritakan, yang sudah kolot kali. Kolot kali bapak katanya. Iya. Padahal sangat perlu sekali. Sangat perlu sekali. Karena saya sendiri tahu ya, di zaman anak-anak, di kampung kami, kalau musim bercocok tanam, baru dihimbau kepada semua masyarakat. Contoh sama Raja di Hutai kan, bercocok tanam. Kumpulkan semua bibit, bawa ke sini. Ada di situ, di hutan Harbangan, Habonaran, pohon kayu besar, di situ berkumpul semua. Semua bibit-bibit yang mau ditanam bawa sini. Kita tonggokan. Tonggo ini kan kita doakan. Kita doakan kepada Tuhan mula jadi nabulun, supaya apa nanti kita menanam cocok tanam ini, mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil. Itu yang saya ingat dulu di kampung kami. Kalau sekarang ada yang ingin bercocok tanam besok, si Polan besoknya sukanya lah. Belum, masih ada kawannya masih panen, sudah menanam lagi. Makanya kadang burung tidak terjaga. Tikus tanah tidak terjaga. Hama-hama tidak terjaga. Kira-kira begitulah yang bisa. Dan saya ingat di zaman-zaman ke anak-anakan saya di kampung kami. Memang itu hampir sama dengan daerah-daerah lain juga ya. Ketika musim tanam itu serentak menanam. Serentak menanam. Serentak panen. Serentak panen. Karena waktu tanam padi kan sama. Kan gitu ya kan. Nah, inilah satu kearifan lokal yang saya katakan itu, yang saya maksud itu. Kalau hari ini kan hanya bergantung musim. Musim, iya. Sudah mulai hujan, tanam kita. Padahal belum lagi masanya, kan begitu. Menurut hitungan hari belum pas. Belum pas. Tapi sudah turun hujan. Turun hujan. Kan? Tergantung kepada musim hujan. Itunya. Baik, Pak Galung. Ya, apa filosofi baik yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa, kepada generasi muda Batak tentang kalender Batak ini, hal-hal yang baik apa kira-kira? Terima kasih Pak Edi. Sebenarnya semua baik. Tapi kenapa hilang? Atau kenapa dilupakan? Kira-kira di tahun 75, menurut saya tidak ada lagi masuk kurikulum bahasa Batak, apa surat Batak. Padahal begitu baik bangsa Batak, surat Batak, adat Batak. Mana ada dapat itu? Tapi karena sudah tak ada lagi dari pemerintah bahwa surat Batak tidak masuk lagi kurikulum di sekolah, jadi hilang. Yang lain pun jadi tidak ikut. Terpengaruh jadinya. Jadi tidak bisa dipelihara. Sebenarnya bisa. Begitu murah dia. Seperti abjadnya. Kalau abjad Batak itu kan ada. Kan ada kan? Apa namanya? Ahamanarata lapasada gajah bangga iuya. Di situ dia. Itu aksara Batak. Aksara. Nah, ini kalender. Makanya, ini kalender. Itulah dia. Kalau di sana ada aksara Batak, dari situnya diambil. Ada apanya situ? Kekuatannya.
kalender ini. Jadi kalau tidak dimasukkan lagi ke kurikulum, apalagi zaman sekarang, ya tentu sudah lupa semua. Identitas orang Batak hilang. Sebagai penutup Pak Galung, Ya, adakah satu contoh pesan ini ya, kesan. kepada masyarakat Batak hari ini, ya kan, termasuklah para generasi muda, misalnya kalau melakukan ini hendaknya pada saat seperti ini, bisa Bapak sampaikan apa kira-kira? Ada? Kalau itu tidak bisa jaminan kita buat untuk regenerasi yang akan datang. Tapi siapa yang memelihara adat istiadatnya dan bahasanya tetap terpelihara. Kita lihat bangsa Nias, tetap dia bahasa Nias dimanapun dia. Ya. Bukan seperti kita. Kalau sudah kita pijak Jakarta, lupa kita bahasa Batak. Siapa sih namanya? Siapa Iya. sih namanya? Nomor HP-nya berapa? Tengok dulu tanggurungku masih ada sabun katanya kan. Itulah dia. Iya. Memang kita bilang bisa sombong, bisa tidak. Pasti suka lah, kenapa rupanya? Ya. Itu dia. Baik. Jadi tergantung ke pribadi-pribadi masing-masing. Ya, tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abang Butar-Butar tadi. Nah, Walaupun itu cerita masa lalu soal kalender Batak ini, tapi kalau generasi muda Batak kita mau menelisik kearifan lokal Batak itu dari para leluhur orang Batak dulu, ini kan sebuah ilmu pengetahuan, seperti yang saya katakan tadi, ya kan? Jadi soal tidak dilakukan itu tidak masalah, ya kan? Contoh, tapi bisa barangkali hilang. terbalik. Mungkin orang-orang muda sekarang lebih tertarik kepada kalender Korea, dipelajari itu, atau kalender dari China, betul, dipelajari. Tapi kalender Batak sendiri tidak dipelajari. Tidak dipelajari. Seperti itu kan? Iya. Karena pengaruh kehidupan global ini kan sudah tidak terbatas lagi. Iya. Jadi sebagai sebuah kearifan lokal, ya, sebagai ilmu pengetahuan seperti kata Pak Butar-Butar tadi, ya, kemudian terkait dengan tidak ada lagi kurikulum atau di sekolah. apa namanya? Ekstrakurikuler ekstranya, tentang bahasa daerah Batak, aksara Batak, otomatis kearifan lokal yang lain pun ikut tergusur, tidak lagi dipelajari. Iya. Ya, akhirnya Sehingga dari generasi hilang semua. nah, ya tinggal menunggu waktu barangkali. Kalau dimunculkan kembali. Ada tambahnya sedikit, Bah. Iya. Karena saya lihat ya, kalender Batak hampir sama dengan kalender Cina dengan kalender Hindu. Oh ya? Hampir sama, tidak lari. Panjujuran nih Ari Ipe tidak lari. Kalender Hindu atau kalender Cina tetap di bulan antara Februari dengan Maret tahun baru. Cina hari apa? Hari apa namanya kalau tahun baru di Cina? Hari Februari. Bulan 2 kan? Imlek. Ya. Tetapi itu bulan 2. Ya, Imlek. Ya. Hindu pun bulan 2. Istilahnya Batak itu pun sama, itu bulan 2. Disitulah si Pahasara dengan bulan apa namanya? Artia Sumanggara sudah terbit. Digeser almanak itu jadinya. Digeser kalender itu jadi dia. Iya. Tidak ada bedanya kalender Cina, kalender Hindu, kalender Batak. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan Masehi sekarang kan 2023. Kalau tahun Islam baru lagi berganti ini. Baru berganti menjadi 1445. 45 sekarang ya. Nah, kalau Chinese itu 2500 berapa? 2500 lebih. Iya, 70-an ya. 70-an ya. Nah, andai kata kita kan tidak tahu. Kalau saya tanya Pak Butar-Butar, Pak Galung barangkali, dan mungkin pemirsa juga, andai kata masih ada dipergunakan kalender Batak itu, ya kan? Mungkin saudara-saudara yang para malim lah yang tahu. Iya. Sudah berapa ribu tahun ini? Ya. Kalender Batak itu, kira-kira maksud saya. Karena begini, memang duluan diciptakan ini kalender Batak ini. Karena masuk kalender biasa, terpengaruh dia. Iya. Ini pun tidak diingat orang. Nah, itu dia. Jadi kita tidak tahu apakah 2500 berapa, nggak tahu kita kan. Iya, nggak tahu kita ya. Baiklah pemirsa, dialog hari ini ya walaupun tidak sedalam secara menyeluruh mengenai kalender Batak ini, tetapi secara umum
kami sudah menyampaikan informasi bahwa bagi masyarakat Batak dahulu ada kalender Batak dan berisi Sampai pesan-pesan- sekarang pun ada kalender. Sampai sekarang pun masih ada. Dan berisi pesan-pesan atau makna-makna dari tanggal 1 sampai tanggal 30, 30. ada namanya dan ada hal-hal pesan-pesan khusus. Iya. Nah, itu dia. Baik, mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Terima kasih. Nah, ada lagi? ada tambahnya sedikit. Iya. Kalau kalender Batak tidak dibilang itu artia kalau tidak bulan terbit bulan. Mhm. Setiap kalau kalender internasional apapun ceritanya kalau sudah habis tanggal 30 atau tanggal 31 tetap tanggal 1. Tanggal 1 ya. Kalau untuk kalender Batak tidak. Sebelum dia artia, nah, sebelum dia artia, Hari Parjolo. hari Parjolo tidak dibilang itu tanggal 1. Tetap artia dia. Sudah datang. Itulah kelebihannya. Sudah datang bulan terbit bulan pertama. Itulah artia. Disitulah tanggal 1. Ya. Makanya nggak ada tanggal kalender Batak itu tanggal 31. Nggak ada. Tidak ada itu. Ya, sama. Karena tidak Ya. Itu kelebihannya, keistimewaannya. Iya, karena dia artinya dia mengikuti peredaran bulan kan. Peredaran Iya. perputaran bulan. Perputaran bulan kan. Ah, iya. Ya, itu dia. Baik, pemirsa, sampai di sini perbincangan kami hari ini. Pak Gelung masih ada harapan? Cukup? Cukup. Putar-putar? Cukup ya? Cukup. Baik. Cukup. Tidak perlu. Ah. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan dialog singkat kami tentang kalender Batak ini sekedar mengingatkan kembali kepada pemirsa bahwa tanah Batak sangat kaya dengan kearifan lokal dan budayanya. Ada bahasa Batak, ada budaya Batak, ada aksara Batak, adat istiadat, kemudian juga ada kalender Batak. Walaupun hari-hari ini tidak semua masyarakat Batak mempergunakan secara penuh kalender Batak itu. Seperti itu, Pak ya? Iya. Iya. Baik pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima Taman kasih. Terputar, Terima Pak kasih. Gelung. Terima kasih. Baik, sebagai Horas. menutup pertemuan kita hari ini, kita sampaikan dulu, ya salam dulu, sampaikan dulu umpasa untuk berpisah kita, Ya. Pak Gelung. Silakan. Jadi terima kasih. Didok da dua-dua, Andorras, Andorhis, Tuandor Semar Pora-Pora, Horas-horas kamu, Hut Jalatorkis. Hatop jumpa akasilas neroha. Horas. Horas. Horas.